Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpah nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan diskusi kita, pelajaran kita dari pertemuan di hari Kamis kemarin, karena seperti ini hari Kamis kemarin kita nggak fokus ya, karena jadi ngelantur kemana-mana sih. Baik, kita kembali lagi, kita akan kembali ke jalur yang sesuai, masih dengan surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi dari surat Al-Anfal ayat pertama. Yas'alunaka 'anil anfal. Jadi Allah mengabarkan kepada Rasulullah dan juga umatnya bahwa mereka semua bertanya kepadamu Nabi tentang harta rampasan perang Al-Anfal. Jadi waktu itu perang Badar, masih ingat tahun keberapa? Kedua Hijriah, perang Badar, untuk perang yang sangat dahsyat, 1-3. Umat muslim hanya sekitar 900-an orang, sementara sekitar 300 ya, 300 orang, dan musuhnya ada sekitar 1000-an orang, 1-3 perang Badar tersebut. Nah, setelah selesai kemenangan perang Badar, sebagaimana kita sudah pelajari di hari Kamis kemarin, para sahabat ada yang dapat harta atau ghanimah disebutnya istilahnya, ada juga yang nggak dapat harta, sehingga mereka akhirnya ribut dan nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana nih itu, kok yang si ono dapat yang ini enggak, apakah ada pembagian harta yang sesuai, yang adil lah, gimana gitu kira-kira. Nah, maka turunlah Al-Anfal ini, terutama untuk detailnya ada di ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'alamu, ketahuilah, annama ghanimtum, sesungguhnya pembagian harta ghanimah itu min syai'in, walaupun sedikit, maknanya seperti itu, anna lillahi khumusahu, sesungguhnya untuk Allah itu 1/5-nya, khumusahu 1/5-nya, walir rasuli, dan juga untuk rasulnya, walidil qurba, untuk kerabat rasul, wal yatama, untuk orang-orang yatim, wal masakin, untuk orang miskin, wabnis sabil, untuk orang anak jalanan ya. In kuntum amantum billahi, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari seluruh ghanimah atau harta rampasan perang itu 1/5-nya adalah hak
Allah dan Rasul yang nanti akan dibagi-bagikan kembali kepada golongan yang tadi ini, yaitu kerabat Nabi, kemudian orang yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Sisanya 4/5 dibagikan kepada seluruh pasukan yang ikut dengan perbandingan 1:3. Yang jalan kaki atau pasukan infanteri dapat 1 bagian, yang naik kuda atau pasukan kavaleri dapat 3 bagian. Lebih gede. Kenapa lebih gede? Karena dia modal kuda. Itu, sehingga diberikan lebih besar. Jadi memang ada pembagiannya yang adil ya. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa sebetulnya suatu pekerjaan yang dilakukan lillahi ta'ala, dengan sebutan lillahi ta'ala bukan berarti gak dapat apa-apa gitu. Dari zaman dulu ada pekerjaan yang namanya jihad gitu kan, di jalan Allah ya. Ya tentu saja para sahabat itu dan juga Nabi jihad yang gak mengharapkan apa-apa sebetulnya, tapi Allah Subhanahu wa taala pengertian bahwa walaupun pekerjaan jihad ini pekerjaan agama, kalau memang ada harta di dalamnya ya tentu ada jatah atau bagiannya. Bahkan Nabi mendapatkan jatah terbesar yaitu 1/5 sendiri. Kalau kita cerita perang Badar, kurang lebih harta yang didapatkan itu sekitar 100 miliar kalau dirupiahkan sekarang, sehingga Nabi mendapatkan 20 miliar sendiri. Sisanya 80 miliar dibagi-bagikan kepada mereka yang ikut berperang dengan perbandingan 1:3 untuk pasukan kavaleri dan untuk pasukan infanteri. Jadi beda-beda ya. Nabi sendiri jatahnya yang 1/5 tadi, yang 20 miliar tadi dibagi-bagikan lagi kepada keluarganya, orang yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil ya. Begitu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dari ayat ini para ulama mengkiaskan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah baik dengan hartanya maupun dengan ilmunya, jadi seperti para ustaz, para khatib, itu adalah orang-orang yang berjihad dengan Allah sebetulnya. Mereka tidak mengharapkan amplop kalau dalam bahasa sekarang ya, tidak mengharapkan biaya, tapi tentu panitia yang mengundang ya, yang mengundang harus pengertian. Tidak boleh seorang dai, seorang ustadz atau khatib atau ulama yang memberikan ceramah misalnya mentarif, lu kalau mengundang gua bayarannya sekian, nah itu nggak boleh. Tapi juga tidak boleh ditolak kalau misalnya dari orang panitia diberikan ada amplopnya, karena berdasarkan ayat ini Nabi aja melakukan pekerjaan jihad fisabilillah, Allah kasih bayarannya dengan harta ghanimah yang ada, sehingga sangat wajar kalau kita menghargai jerih payah para guru kita, para ulama, para ustadz, para khatib yang memang mengajar. Bukan berarti mereka itu tidak ikhlas, tapi kita yang mendapatkan manfaat dari situ tentu kita harus mempunyai pengertian, dan tentu kita harus berterima kasih kepada beliau-beliau ini yang sudah men-sharing atau membagi ilmunya dengan kita semua. Ya, termasuk juga ya ada kuliah subuh kita setiap pagi ini. Kalau kita mengundang ustaz dari luar, kita kasih amplop yang besar. Tapi kalau ustaz yang internal, kita sebetulnya juga masih mengalokasikan, itu ada amplopnya, walaupun tidak secara langsung diterima oleh para ustadznya, melainkan biasanya kita
belikan untuk sarapan dan rame-rame kita makan. Itu sebetulnya jatahnya, amplopnya bagi para ustadz. Karena ada juga salah seorang ustadz yang di minggu keempat ya, Pak Ustadz Wahyu itu juga beliau tidak menerima, dan amplopnya beliau biasanya kita berikan nasi uduk, sehingga kalau pada kajiannya Pak Ustadz Wahyu sajiannya pasti nasi uduk karena beliau tidak menerima amplopnya. Tapi kalau kajiannya Ustadz yang internal, karena amplopnya memang lebih kecil ya jatahnya, sehingga kita belikan lontong aja sama gorengan, itu kira-kira. Baik jamaah subuh dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya juga manusia ya, namanya juga manusia. Bahkan di zaman Nabi SAW sendiri masih ada, selalu aja ada yang tidak puas dengan pembagian. Jangankan kita, Nabi aja dikomplain Nabi. Jadi pada waktu itu kisahnya adalah pada saat peristiwa perang Hunain. Masih ingat perang Hunain? Jadi perang Hunain ini perang yang dilaksanakan setelah peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah, jadi Makkah sudah ditaklukkan waktu itu. Kemudian orang-orang yang baru masuk Islam kayak Abu Sufyan ya kan, kemudian anaknya juga Umayyah, dan kemudian juga Ikrimah anaknya Abu Jahal, mereka pada berbondong-bondong masuk Islam, menyatakan keislamannya, entah karena terpaksa nggak ada pilihan lagi atau gimana ya, pokoknya mereka Islam lah intinya, tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun pada saat peristiwa Fathul Makkah. Nah, mereka yang baru masuk Islam ini kemudian tentu saja pada saat terjadinya peperangan ya, mereka suka nggak suka, mau nggak mau pasti akan ikut bertempur. Jadi pada saat itu terjadi perang Hunain. Perang Hunain ini masih di wilayah Mekah ya, dekat dengan Taif. Perangan yang sangat besar tentu dengan orang Yahudi waktu itu, karena biasa lagi-lagi Yahudi ya seperti itu ini, dan dimenangkan oleh umat Islam tentu saja, dan dengan begitu banyak mendapatkan yang namanya ghanimah. Bahkan menurut kisah sirah itu ghanimahnya, ontanya aja ada 24.000 ekor. 24.000 ekor onta. Satu onta harganya berapa itu zaman sekarang? Kira-kira berapa? 50 juta lo bayangin. Satu ekor onta 50 juta dikalikan 24.000. Berapa itu duitnya kan? Banyak banget. Ontanya 24.000, kambingnya berdasarkan sirah 40.000 ekor. Terus saking banyaknya itu onta sama kambing. Nah, cuman pada saat pembagian, Rasulullah terkesan tidak adil. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam, macam tadi itu siapa? Abu Sufyan, dan kemudian anaknya Ikrimah dan lain-lain, itu diberikan harta yang sangat banyak. Abu Sufyan sendiri diberikan 100 ekor unta. Sufyan. Kemudian dia juga dengan dua orang anaknya, salah satunya Umayyah, satunya lagi siapa itu namanya, masing-masing juga diberikan 100 ekor unta. Jadi keluarganya Abu Sufyan aja sendirian udah dapat 300 ekor. Dan pembesar-pembesar Mekah lainnya yang memang baru masuk Islam diberikan banyak pokoknya untanya itu. Nah, sementara kaum Ansor, apa itu Pak kaum Ansor, masih ingat?
asli Madinah ya, kaum Ansor ya. Ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Sementara kaum Ansor adalah orang-orang yang menerima atau menolong orang-orang hijrah ini, menampung lah di rumah-rumah mereka dan sebagainya, itu kaum Ansor. Kaum Ansor yang datang jauh-jauh dari Madinah membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berperang sama sekali tidak diberikan ghanimah. Dari 24.000 onta, 40.000 ekor kambing dan harta lainnya yang banyak ya, ada pedang, ada perisai, ada baju perang, ada apa? Tuhan-tuhan mereka itu Lata, Uzza, Manat yang terbuat dari emas, dari perak dan sebagainya, sama sekali nggak dapat. Kira-kira nih kalau kita yang mengalami, kira-kira gimana itu? Uring-uringan, betul. Kalau masa itu uring-uringan di belakang, tapi nggak berani ngomong sama Nabi langsung, tapi di belakang tuh apa namanya, kasak kusuk di belakang. Tuh lihat tuh Rasulullah katanya, kalau udah ketemu sama kaumnya gitu bilangnya. Orang Mekah, Nabi orang Mekah. Tuh lihat tuh Nabi kalau udah ketemu ada sama kaumnya. Lupa sama kita. Tuh lihat kaumnya, kasih semua sama kaumnya dia. Kita yang jauh-jauh datang gak ada. Nah, gitu. Bayangin, itu para sahabat kaum Ansor yang sudah dijamin masuk surga. Namanya manusia ya gitu kelakuannya, tetap aja gitu. Yang namanya lihat harta, lihat duit, ya kan, lihat ini hijau. Ini setelah kasak kusuk rame, kemudian Nabi diberitakan ya, dikasih tahu oleh salah satu sahabat yang namanya siapa ini? Sa'ad. Nama Sa'ad, ya Rasulullah, itu teman-teman dari golongan Ansor begini. Ya udah kata Nabi, kumpulin sini, kumpulin ke sini semua, pada datanglah, ngumpul semua di kemah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang di kemah, kemudian Nabi menjelaskan di situ. Kata Nabi, bukankah, Nabi menggunakan kalimat retorika ya, bukankah engkau dulu kaum yang sesat, kemudian atas anugerah Allah melalui diriku, kata Nabi, engkau sekarang menjadi kaum yang diberikan petunjuk atau hidayah. Bukankah engkau dulu kaum yang miskin, dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraanku sekarang kalian menjadi orang-orang yang kaya, yang mampu. Bukankah engkau dulu kaum yang terpecah belah, kata Nabi, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perantaraanku kalian sekarang menjadi orang yang bersatu. Kenapa kalian sekarang seperti ini? Terpecah belah, silau dengan harta, kira-kira gitu. Demi untuk kalian menginginkan duniawi, padahal kalian sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam sama-sama, nggak berani ngomong, diam. Kemudian Nabi menjelaskan kembali kenapa beliau cara pembagian seperti itu. Karena Nabi menjelaskan kaum Mekah, orang-orang yang nggak ikut hijrah, itu bukan menyebut kaum Muhajirin, kaum Mekah, orang-orang yang ikut hijrah itu mereka baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, kita harus lunakkan hatinya dengan harta. Jadi, ternyata masuk Islam enak ya, gitu. Dapat banyak duit. Makanya di dalam salah satu asnaf di dalam zakat itu ada namanya siapa?
mu'alaf. Mu'alaf yang baru masuk Islam itu memang salah satu asnaf, dia mendapat jatah dari zakat. Tentu di sini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jatah mereka dari harta rampasan perang atau ghanimah. Supaya apa? Supaya hati mereka semakin kuat dalam memeluk Islam. Jangan sampai ada orang, ternyata masuk Islam nggak enak katanya. Dan kalau begitu nanti mereka kembali murtad. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya juga kepada kaum Ansor. Nabi mengatakan, mereka setelah peperangan ini, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu pulang membawa kambing sama unta. Itu Nabi. Sementara kalian pulang membawa Rasulullah. Nah, Nabi balik ke Madinah, nggak tinggal di Mekah. Kalian mau pilih, mau bawa unta apa kambing, mau bawa Rasulullah? Tangis semua tuh sahabat Ansor. Ya Rasulullah, aku mau membawa engkau aja. Aku nggak perlu unta sama kambing. Jadi saking keselnya itu Nabi, beliau mensejajarkan diri sama unta sama kambing. Kesel banget sama sahabat, sampai muka merah banget Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian pilih, mau bawa unta atau kambing, atau membawa aku pulang. Tuh, ini ya, para sahabat Ansor barulah sadar gitu, bahwa ternyata ya nggak ada apa-apanya itu masalah dunia. Toh mereka juga sudah beberapa kali peperangan, sudah dapat ghanimah yang banyak banget. Karena perang Hunain ini setelah menaklukkan Mekah. Sebelum menaklukkan Mekah kan banyak perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Yang semuanya kaum Ansor sudah merasakan ghanimah semua di situ. Sementara orang Mekah kan belum. Karena mereka dulu justru memusuhi Nabi, mereka lah justru dulu musuh Nabi pada saat peperangan itu. Abu Sufyan itu musuh Nabi waktu perang sebelum-sebelumnya. Sekarang Abu Sufyan sudah masuk Islam, diberikanlah mereka harta yang banyak. Sementara Ansor setelah tidak langsung Nabi mengatakan, lu kan udah kenyang gitu loh. Udah banyak perang, udah banyak ghanimah dari perang Badar tadi aja. Kalian kan udah kira-kira 80 miliar. Itu dibagi semuanya 80 miliar. Padahal cuma sedikit orangnya, 300 orang. Coba 80 miliar dibagi 300, satu orang dapat berapa itu? Itu baru dari perang Badar. Jadi artinya Nabi, ya udahlah, cuma kambing sama onta doang, lu milih mau kambing sama onta apa mau aku, kata Nabi. Akhirnya ya udahlah. Terus didoakan oleh Nabi, ya Allah rahmatilah. Dalam hadis diceritakan, rahmatilah kaum Ansor, rahmatilah anak-anak kaum Ansor, rahmatilah cucu-cucu kaum Ansor. Didoakan oleh Nabi. Akhirnya mereka semua pada lega dan pulang bersama Nabi, membawa Nabi tanpa membawa ghanimah sedikit pun, karena ghanimahnya habis dibagi untuk orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Dan Nabi sendiri nggak bawa apa-apa. Tapi ada yang lebih kurang ajar, sebetulnya. Itu ada namanya dari suku apa namanya, masih ingat kisahnya. Ada salah satu orang yang bahkan mengatakan, ini memang dia kurang ajar banget ini. Yang lain kan cuma diam kesaku-suku, ini langsung sama Nabi ngomong, ya Muhammad, katanya, ittaqullah i'dilu. Muhammad, ngomongnya nggak sopan, kesal juga dia sama Nabi gitu, tapi dia langsung orangnya ceplos, bertakwalah engkau kepada Allah, bahwa Nabi suruh takwa aja. Dan berbuat adillah, ini dulu. Kata Nabi, celaka kamu. Marah Nabi, siapa yang nggak adil kalau bukan aku, manusia yang paling adil di muka bumi ini, siapa lagi kalau aku nggak adil? Marah lagi Nabi. Kalau Allah dan Rasulnya yang tidak adil, marah banget. Melihat Nabi marah seperti itu, Umar langsung bisik-bisik, ya Rasulullah,
boleh nggak aku penggal orang ini, kata gitu. Umar begitu. Subuh pendek. Umar boleh nggak izin, gitu kan? Izin ya Rasulullah, aku penggal ya orang ini. Jangan, kata Nabi. Siapa tahu dia masih sholat. Gitu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, suatu nanti dari keturunan orang-orang ini dan kaumnya ini akan muncul orang-orang yang bacaan Qur'annya lebih baik dari bacaan Qur'an kalian, sholat malamnya lebih baik dari sholat malam kalian, puasanya di siang hari lebih baik dari puasa kalian. Tapi apa yang mereka lakukan hanya sampai ke tenggorokan, tidak masuk ke dalam hati. Sampai segitunya Nabi mengatakan dari orang-orang seperti ini. Ada nggak zaman sekarang orang yang gampang menyalahkan orang lain? Nah, kira-kira gitu. Nabi aja disalahkan, dianggap nggak adil. Umat kaum Ansor nggak dapat harta, orang Mekah dapat harta yang banyak, dianggap nggak adil Nabi. Dan mereka langsung ngomong ceplos depan Nabi. Muhammad, bertakwalah kepada Allah, berbuat adillah. Tuh, bayangin, berani sekali mulutnya kayak gitu. Kalau zaman sekarang ya, kita merefleksikan begitu banyaknya orang yang gampang menyalahkan orang lain. Mudah sekali, Masya Allah, salah, bid'ah, sesat, neraka, gitu kira-kira. Itu sama kelakuannya seperti itu, gampang menyalahkan orang lain dan merasa dirinya yang paling benar. Mungkin secara kasat mata memang kelihatan Nabi nggak adil. Mungkin juga di zaman sekarang secara kasat mata kelihatannya orang itu melakukan kesalahan, betul, melakukan kesalahan. Tapi harusnya mereka bertanya dulu, jangan langsung menghakimi, menjustifikasi. Ini salah, nggak nanya dulu. Harusnya kayak orang-orang Ansor itu nanya dulu, ya Rasulullah, kenapa sih, kan gitu nanya. Tabayun, saya jelaskan, oh ternyata begitu. Ya gitu, jadi jangan langsung menghakimi. Pokoknya kalau nggak sesuai, nggak cocok sama dia, menurut dia itu salah, ya udah, walaupun Nabi disalahkan sama dia. Apalagi sahabat, apalagi kita ini yang bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'in, apa aja yang kita lakukan ya salah di mata mereka, apa juga salah, tanpa mereka bertanya dulu latar belakangnya apa, tanpa mereka tabayun dulu kenapa melakukan itu dan seterusnya, langsung memvonis bahwa itu adalah pasti salah. Padahal apa yang dilakukan oleh kebanyakan umat di hari ini itu sudah berdasarkan ijma' dari para ulama. Ya kan? Sama aja mereka menyalahkan para ulama. Yang kata Nabi, ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya kan? Nabi disalahkan, pewarisnya juga para ulama disalahkan juga tanpa ada tabayun. Jadi ini kisahnya luar biasa dari yang bisa kita belajar dari berbagai macam peperangan ini. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah, menghadapi satu lagi problem. Problemnya apa? Kira-kira apa problemnya? Ada yang tahu kisahnya? Problemnya adalah lagi-lagi ujung-ujungnya adalah istri. Ya, sama istri kan pasti ya pulang bawa duit. Bawa duit berapa ya gitu kan? Kan perang-perang menang, peperangannya besar. Dan biasanya buat Nabi kalau habis perang kan pasti bawalah ghanimah gitu kan. Istri-istrinya pada nanya juga. Kemudian Nabi menjelaskan, untuk kali ini kami dari kaum Ansor dan juga aku tidak membawa ghanimah. Ngambek lah bini-bininya. Ngambek bininya, gimana sih dapur gimana mau ngebul katanya gitu, kira-kira gitu ya kalau zaman sekarang ya. Gimana
pulang jauh-jauh perjalanan dinas kan begitu. Kan kayak Pak Anto tuh perjalanan dinas ke Bali seminggu, pulang ke bawa duit. Kira-kira gimana tuh, manyun aja gitu kan. Gak usah pulang. Ngapain perjalanan dinas jauh-jauh ke sono gitu, pulang-pulang kagak bawa apa-apa, cuma bawa capek doang gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang ini ya Nabi nggak bisa ngomong gimana jelasnya, karena Nabi nggak bisa ngomong, Allah langsung turun ayat. Nabi juga bingung mau jawab apa. Emang sama bini gimana, sabar ya sayang, nggak bisa bini kita disuruh sabar-sabar gitu, tetap aja manyun, tetap aja dipunggungin. Langsung karena Allah turunkan ayatnya di dalam surah Al-Ahzab. Di zaman dulu tuh gitu ya, keren. Kalau ada apa-apa, nabinya nggak bisa solusi, ayat langsung turun. Kalau ayat udah turun, nggak ada yang berani itu udah. Di surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Langsung turun ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zainataha fata'alaina, dan seterusnya. Ya, kalau kita terjemahkan, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, suruh milih. Nah, itu bini ya. Lu mau milih dunia dan perhiasannya, silakan, maka akan aku ceraikan. Tapi kalau lu milih Allah dan Rasulnya, maka balasannya adalah surga nanti di akhirat. Tinggal pilih. Bininya juga sudah milih. Allah yang langsung nurunin ayatnya, pilih. Lu mau perhiasan dunia dan perhiasannya, tapi gue ceraiin. Lu gak jadi istri Nabi lagi. Termasuk Aisyah tanya juga kayak gitu, sama. Aisyah jelas lah, enggak, aku pilih Rasulullah aja gitu. Luar biasa ini ya. Istri yang lain juga gitu, karena Aisyah ngelihat, Aisyah pilih Nabi, aku juga pilih Nabi deh, nggak milih harta, udah nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa juga, yang penting dapat Rasulullah. Tuh satu ayat ini, nah, soalnya disuruh milih, gua kasih nih gua nimah, tapi gua cerai, atau lo nggak dapat gua nimah, tunggu sabar sampai di akhirat nanti tetap jadi istri Nabi, jadi ummul mukminin. Nah, pilih mana? Semua pilih Nabi, pilih Rasulullah. Tidak ada yang pilih harta. Sama dengan kaum Ansor tadi, lo milih kambing sama onta atau milih aneh? Ya gitu. Bininya gitu sama, digituin. Tapi kalau bininya langsung ayat Al-Quran yang turun. Jadi udah selesai lah. Sampai ke bagian dapur udah clear. Walaupun nggak ada ghanimah, tapi mereka semuanya menerima. Para sahabat Ansor menerima, termasuk istri-istri Nabi, dan mungkin istrinya para sahabat juga semua menerima. Bahwa yang namanya perang, walaupun dapat ghanimah yang besar, tidak harus. Namanya orang ikhlas. Sekali lagi ikhlas. Ikhlas itu kalau dikasih ya diterima, kalau nggak dikasih terima juga dengan ikhlas. Itu namanya orang ikhlas ya. Kalau orang nggak ikhlas, biasanya gua dapet, kok sekarang nggak dapet, nah itu nggak ikhlas namanya. Atau biasanya gua dapet amplop 1 juta, sekarang amplop cuma 100.000, enggak, datang lagi ke masjid ini misalnya, gitu nggak ikhlas. Ya kan, yang nama ikhlas, khutbah dimanapun, ceramah dimanapun, mau dapat amplopnya sekian maupun sekian, beda, ikhlas terima. Itulah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mau dapat di perang Badar dapat sekian M, ya kan di perang Hunain dapatnya zong, terima ikhlas, karena semua itu sudah ada pembagiannya, sudah ada tata caranya. Jangan sampai karena gara-gara harta menyalahkan Nabi, jangan sampai gara-gara harta menyalahkan ulama.
Nah itulah namanya tidak ikhlas. Tuh. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa perang di atas. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja penjelasan pelajaran kita di pagi ini ya. Melanjutkan pelajaran kita di hari Kamis kemarin. Apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.